Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini nanti teman-teman bisa jadikan pelajaran ya, jadikan pelajaran, jadikan pembelajaran. Karena ada yang bertanya dan saya yakin ini yang bertanya adalah konten kreator pemula yang subscribernya belum 1000 dan bisa saya pastikan ada kemungkinan ini baru nonton videonya Insan Tutor 1 atau 2 ya. Jadi ya mungkin harus diberikan sedikit masukan, yaitu tentang algoritma. Bang, ini gimana ya saya bisa belajar tentang algoritma? Gimana saya bisa memahami tentang algoritma? Dan bagaimana algoritma YouTube itu berjalan? Bikin tutorialnya dong, Bang. Masalahnya saya ikutin tutorial A, katanya begitu, tutorial B katanya begitu, saya jadi ragu. Mana yang benar? Perlu dijawab nggak nih? Oke, teman-teman. Pertanyaan saya satu, kepada yang bertanya ini. Ini mau jadi konten kreator atau menjadi ahli algoritma? Konten kreator kan harus tahu algoritma, Bang. Kata siapa? Kata siapa? Justru saran saya, kalau ingin menjadi konten kreator, jangan pernah menjadi ahli algoritma. Kalau menjadi ahli algoritma ya sudah. Bikin konten tutorial ya yang membahas tentang algoritma. Kalau memang ahli algoritma dan algoritma itu memang benar-benar seperti yang kalian omongin. Jadi kalau ingin menjadi konten kreator, tidak penting untuk menjadi ahli algoritma, tidak penting mempelajari bagaimana YouTube itu direkomendasikan. Itu penting, sedikit penting bagaimana YouTube itu direkomendasikan. Tetapi untuk ahli algoritma, ahli SEO dan segala macam tidak penting. Banyak sekali konten kreator yang ahli algoritma, yang ahli SEO, videonya sendiri jeblok. Karena saat ini mungkin kalian menjadi ahli algoritma, di saat YouTube sedikit aja men-setting algoritma dalam bulan tersebut, itu sudah nggak ahli lagi. Ya, sehebat apapun menjadi ahli SEO, guru SEO, metode SEO, semuanya dipelajari. Mungkin bulan ini Anda bisa menjadi ahli SEO. Tetapi bulan depan saat YouTube membuat sedikit perubahan, nggak usah banyak-banyak, sedikit perubahan saja, itu sudah bubar. Contoh, kalau mungkin 2018-2019 kita wajib belajar SEO, bagaimana algoritma itu berjalan, itu mungkin penting, iya mungkin penting. Tetapi saat YouTube memutuskan bahwasanya SEO itu sekarang mungkin kurang dari 10% dan kata kunci yang terbaik adalah kata yang sering diucapkan di sebuah video, apa yang terjadi? Pelajari SEO, pelajari kata kunci supaya perbaiki metadata dan segala macam bla 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 udah dari dulu. Jadi jangan pernah memikirkan sesuatu yang memang bukan ranah kita, ya. Tetapi yang namanya upload video, apakah itu masih akan terus berlanjut? Saya kira sampai YouTube bangkrut juga itu sudah otomatis. Seperti saya bilang, kalau kalian sudah videomu, artinya channelmu sudah besar, tanpa diminta dan tanpa kalian upload pun, yang terjadi adalah subscribermu sudah otomatis mengupload videomu. Karena setelah nonton videomu atau sebelum nonton videomu, subscribermu nonton video-video yang lain. Ya, subscribermu nonton video-video yang lain, setelah itu nonton videomu, nonton video yang lain lagi. Itu sudah otomatis mengupload video tanpa kalian minta. Jadi sampai kapan? Ya mudah-mudahan YouTube nggak bangkrut aja ya. Karena kalau YouTube bangkrut, upload video berhenti, kan itu aja.
Tapi kalau kolaborasi video segala macam itu hanya ingin menaikkan satu, meningkatkan retensi karena ditonton full durasi untuk upload video. Tidak mungkin orang upload video itu hanya nonton 2 atau 3 menit. Ya, kalau ada yang bilang bahwasanya pengoplos akan ketemu dengan pengoplos yang mengkolaborasikan videomu, hanya akan ketemu dengan orang yang mengkolaborasikan videomu, itu tutorial pekok. Di Insan Tutor sudah sering dilakukan. Apa iya? Tujuan dari upload video ini kan menghindari spam. Yang kedua, mengaitkan algoritma. Kalau di upload hanya 2 menit atau 3 menit, ya mungkin belajarnya ya di tempat si pekok itu tadi yang bilang. Kalau menurut saya, kalau mau nonton ya nonton tutorialnya si A atau nonton tutorialnya si B atau nonton tutorialnya garis lurus. Tetapi kalau ingin mungkin upload video ya jangan menggunakan videonya Insan Tutor. Karena pasti akan ketemu dengan orang yang mengupload 2-3 menitan juga. Goblok lagi. Ya, nggak paham tapi pura-pura paham padahal dibilang longor nggak, tolol ya. Jadi nggak mungkin, kecuali ya, ini ada kecuali. Kalau yang masih baru belajar dan menemukan videonya Insan Tutor dan mengkolaborasikan videonya video-video pemula, artinya ingin mengaitkan algoritma, tidak mungkin nonton 2-3 menitan. Karena masih dalam masa-masa transisi untuk mengaitkan algoritma. Supaya saat kita upload videomu juga tampil di sana. Kalau saat mengupload ada pertanyaan lagi, Bang, ya. Dari pertanyaan kita, saya sudah bisa menilai, bukan kita, saya sudah bisa menilai. Bang, gimana ya hasilnya kalau kita upload hanya dengan video-video pendek? Nah, dari sini kita udah tahu. Satu, kamu pengen cepat monet. Yang kedua, pengen cepat hasil. Ya kan? Ngapain harus dicari video pendek? Padahal kalau di-upload dengan video panjang yang durasinya, ini dalam catatan tanda kutip ya. Jangan nanti diplesetkan lagi kayak si Bahlul. Jadi dengan catatan upload video itu durasi umum rata-rata yang direkomendasikan untuk dari YouTube untuk tampil ditambahin iklan kan 8 menit ke atas. Artinya durasi yang ideal itu menurut algoritma ya makin banyak, makin panjang video memang makin bagus. Tetapi untuk hanya mendapatkan iklan atau biar bisa di mid-roll aja ya 8 menit sampai 12 menit kan cukup. Jadi upload gunakan video itu. Ini sudah di-upload, saya lihat di playlist saya lihat yang kalian upload itu memang dengan video besar, mengkolaborasikan dengan video besar, tetapi video satu video short. Yang kedua dicari video yang pendek 2-3 menitan. Setelah itu videomu yang panjang 1 jam itu di-upload. Yang 1 jam video live itu. Dari sini kan sudah kelihatan. Ya. Karaktermu seperti apa. Rakus. Cepat monet ya cepat monet. Ya. Tetapi dari sini mungkin kamu bilang enggak, tapi hatimu tetap rakus, Bos. Hati-hati ya, kamu rawan tertipu. Rawan tertipu apa, Bos? Seandainya nanti kalaupun kamu sukses, ada investasi yang mengiming-imingi dengan penghasilan yang besar, misalnya dengan investasi 100 juta dalam waktu 1 tahun akan menjadi 250 juta, kamulah korban pertamanya. Dari situ udah kebaca, psikologismu udah kebaca. Kalau memang mau upload, ya setidaknya imbang lah ya. Kalau memang videomu 8 menit, cari video channel besar itu yang 8 menit. Atau mungkin yang 10 menit, beda-beda 5 menit, nggak masalah lah. Ini yang dicari video yang 2 menit, videomu yang paling panjang, yang 2 jam, dari sini udah kebaca kok arah pikiranmu kemana, hatimu bagaimana. Ya, jadi sekali lagi, itu adalah untuk mengaitkan algoritma. Kita tadi bahas apa ya? Sudah lupa ya. Ya mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Intinya jangan berpikir sesuatu yang memang bukan ranahmu. Jangan berpikir sesuatu yang tidak seharusnya kalian pikirkan. Konten, perbaiki isi kontenmu walaupun visualmu jelek karena memang pemula, HP-mu butut, RAM 2 GB, memori penuh, kamera pas-pasan, mau diapain? Mau dipaksain jual kambing, jual rumah, gadein BPKB orang tuamu, kan nggak mungkin untuk beli HP bagus. Ya, tidak perlu bagus dalam segi visual, tapi isi videonya itu bisa ditangkap oleh para subscriber.
Jadi memang benar-benar bermanfaat. Banyak kok contoh cara sul sepatu, cara jahit sepatu. Banyak itu, apakah itu konten sederhana dan banyak dicari. Kenapa? Indonesia ini masih banyak sekali yang mungkin berada di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Ya, jadi masih membutuhkan kayak gitu. Banyak loh putra-putri kita yang mungkin sepatunya bodol dan butuh hal-hal semacam ini. Sekali lagi, masyarakat Indonesia juga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi mungkin kalaupun nanti ada presiden baru ataupun mungkin penerus presiden yang sekarang mungkin mau dinaikkan lagi. Dinaikkan kemana, Bang? Setidaknya akan dari di bawah garis kemiskinan dinaikkan pas di garis kemiskinan. Ya, tetap aja miskin. Kacau. Jadi cara jahit sepatu, cara sol sepatu, cara bagaimana, apalagi sekarang kan pabrik sepatu juga orientasinya bisnis, gimana caranya supaya sepatu 3 bulan udah jebol, ya kan? Jadi cara jahit sepatu itu kan hal yang bermanfaat bagi kebanyakan orang dan mungkin bisa juga nyari di YouTube, ya kan? Memang sepele, audionya tidak harus bagus, visualnya tidak harus bagus karena mau bagus dipaksakan sekali lagi HP-mu butut. Jadi setidaknya harus tahu diri, tahu posisi, dan sadar rai, ya. Kamu siapa, nggak terkenal, ya. Suka tidak suka harus saling kunjung, ya. Sekali lagi, ngonten-ngonten saja, tidak perlu mungkin menjadi ahli algoritma, yang penting isi video. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses dan salam berkeluarga.